juang. Daya juang berkaitan dengan apa? Perjuangan. Perjuangan itu apa? Sudah lagi mau TKI ya? Untuk mengembalikan konsentrasi yang tadi sudah hancur nggak? Oh, hancur. Oke, mari kita bertepuk. Saya akan bilang tepuknya dari pagi, siang, dan malam. Kenapa pagi, siang, dan malam? Kalau pagi itu bersemangat, kalau siang itu tetap semangat, kalau malam tidur. Dimulai. Sudah siap semuanya? Baik. Pagi, siang, malam. Malam, pagi, siang, pagi, malam. Pagi, siang, pagi, malam. Pagi, siang, pagi. Tepuk tangan untuk kita. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, ini nanti ada namanya apa yang namanya? Spidol beracun. Hah? Spidol beracun? Kenapa beracunnya? Beracunnya adalah ketika ini nanti dari depan berputar, kemudian nanti akan saya stop pada saat tertentu. Ya, di saat tertentu akan ada pertanyaan dan wajib dijawab. Itu ya? Oh bukan, ini pernyataan tentang apa yang kalian lakukan. Kita mulai dari mana ya? Dari sana. Nanti juga lewatan aja. Ada apa mulai? Ya. Kenapa nggak sini aja? Oh gitu ya. Oke, dari sini. Ayo, sana. Nanti sana nggak dapet. Sana, ayo mengulang ya, ulang ya. 1, 2, 3, ayo dimulai. Ayo, nyanyi boleh, tepuk-tepuk boleh. Sana, dimana? Sana, ayo. Ayo. Hop. Stop. Ya, apa yang kamu lakukan ketika kamu terjatuh dari sepeda? Nangis. Ya, tanya. Apa? Oh, nangis. Oke, berikutnya. Terus, ayo terus. Ayo terus. Ketika kamu memperoleh nilai jelek, apa yang kamu lakukan? Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Apa yang kamu lakukan? Bisa. Ketika kamu patah hati. Oh iya. Ini kan umpama, saya nggak tahu cerita aslinya ya. Ketika kamu merasa patah hati, apa yang akan kamu lakukan? Main sama temen. Ayo selanjutnya sekali lagi sampai terakhir yang dapat siapa? Stop. Ketika dimarahin orang tua, sikapmu bagaimana? Saya akan menjawab sesuai jawaban saya. Habis itu meminta maaf. Habis itu tidak mengulanginya lagi. Oh, tidak mengulanginya lagi. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Dari apa pernyataan tersebut? Apa yang membuat kalian itu suatu apa sih, bermasalah tentang apa sih? Ada yang ketika jatuh nangis, ketika mendapatkan nilai jelek dia introspeksi. Introspeksinya kemudian mau kemana? Setelah introspeksi itu mau belajar lagi atau apa? Begitu loh.
menurut kalian? Itu adalah resiliensi. Apa itu resiliensi? Sebelum bahas ke resiliensi, kita bermain jalan bisa resiliensi. Kita akan bagi jadi 4 kelompok ya. Kebanyakan dari 4 kelompok. Silakan berkelompok. Nah, kartu-kartu yang saya bagikan itu adalah silahkan dibuat menara sekokoh mungkin. Jakarta, ini adalah batu yang bisa digunakan sekokoh mungkin dan bagaimana caranya biar tidak tumbang ketika nanti lawan kalian akan melumpuhkannya. Karena sulit dimulai dari sekarang, 5 menit dari sekarang. Ayo. Ya weh, boleh dicoba lagi sudah. Kelompoknya Bima, salah satunya coba menghancurkan salah satu kelompok ini mencoba ke sana. Yang boleh digunakan adalah hanya kipas dan tidak boleh dikipas boleh atau satu aja yang ya 2 orang boleh maju. Sama Bima juga boleh. Yofi sama di bawah. Berapa ribu? Berapa bisa ya? Udah nggak usah di bawah. Silakan direfleksikan bagaimana pembuatan dan bagaimana mempertahankan itu. Sebelumnya apakah pernah terjatuh sebelumnya? Refleksikan yang lain akan didengarkan. Jadi untuk membuat fondasi yang kokoh, tentunya kita harus membuat landasan yang lebar. Ya. Dan juga landasan itu harus kuat, teman-teman. Langsung kaki kan udah dites, itu kan alhamdulillah kita formulasi. Karena kita tuh salah-salah. Apakah waktu pembuatan pernah sebelum membuat yang kokoh pernah terpaku jatuh?
sebelumnya tadi itu kita bikin konsepnya itu nggak kayak gini, miring kayak gini, kayak kelompoknya ini. Tapi terus kita kepikiran, ini pasti kalau dapat tekanan dari sini pasti bakal jatuh. Terus kita kepikiran aja kenapa nggak begini, ini biar nanti rata tekanannya dari atas pun juga rata. Nah, terus akhirnya kita bikin kayak gini. Ya, beri applause untuk kelompoknya. Selanjutnya, yang Dania. Siapa yang mau maju? Jelaskan. Kita membeli produksi yang kuat juga. Ayo, refleksinya seperti apa? Ayo, segera. Tahu kan Bu? Oke, ini kok. Ini dulu. Ayo. Ya. Jadi ini adalah hasil menara dari kelompok kami. Kenapa kami bikin menara seperti ini? Karena kita berpikir kalau semakin besar bangunannya nggak akan ngomong. Soalnya saya lihat misalnya kalau ininya besar banyak bangunan kayak gini tanpa isolasi bawahnya itu diginiin pasti bakal jatuh. Sedangkan kalau kecil nggak mungkin jatuh soalnya komiknya cuma sedikit. Bagaimana daya tahan sebelumnya? Apakah telah menemukan kemana? Baik, dijawab sebelumnya kita kan membuat dan di sini itu kita itu awalnya itu kita menjadikan kan ini kan kayak ada apa seperti yang membentuk ini loh tadi itu awalnya kan kita dua-dua tapi kalau dua-dua kita pikir kalau membuat suatu menara yang besar kita pasti kurang dari perlengkapan kita dengan solasi dan kartuno yang terbatas lalu kita membuat yang kecil agar kita juga meminimalisirkan barang yang dipakai tetapi menjadikan fondasinya ini lebih kokoh. Berarti sudah dari jatuh, Iya. jadi sudah ada jalan keluarnya ya, Nek. Tepuk tangan Bu. Ari. Siapa yang mau maju lompat tiga? Apa Bu? Apa nambah tahun? Apa dapat ya? Ayo, segera maju. Senjata ya? Ya. Ini lebih bagus. Jadi teman-teman saya akan menjelaskan terkait bangunan yang telah kami buat. Jadi yang pertama kan ini ibaratnya anggaran. Jadi kita tuh memaksimalkan anggaran yang ada, dibuat sepaham mungkin. Ini kayak misalkan bangunan yang ada struktur ini anggaplah semen. Jadi kita memanfaatkan anggaran yang semaksimal mungkin dan tidak ada nilai rupiah yang dikorupsi teman-teman. Jadi kesimpulannya memaksimalkan anggaran itu mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi nggak ngomong jadi Nggak apa-apa, belum menemukan formula yang tepat. Silakan jadwal yang lain. Belum percaya. Sampai sore kali. Ini harusnya itu pakai besi Bu. Nanti Itu nggak apa-apa, bisa penting korup. Ini aja Bu. Nah, Siapa? Ini mana ada menara? Beri applause buat kelompok kita. Terakhir, bagaimana perasaannya? Ya, lanjut duluan. Kalau sini nemen deh Bu. Sini dong. Kalau sini karbon pes. makanya nggak bisa dipresentasikan. Ya harus, itu harus dipresentasikan. Orang harus refleksi. Tapi harus dipresentasikan. Gak usah dibawa bangunannya menceritakan bagaimana ketika membangun itu jadinya hancur itu kenapa? Korupsi. Mandare salah di mandare. Ini kaitannya dengan daya juang. Dukuri Jawa ya. Baik, ini berhubungan
jatuh bagaimana perasaannya? Juga ketemu ini. Kenapa bangunan yang telah kami buat itu bisa roboh? Karena kita memakai prinsip kalau orang lain mungkin kalau orang lain memakai prinsip jatuh bangun lalu bangkit kembali, jatuh bangkit dan Sekarang itu tadi adalah menggambarkan bahwa seseorang yang punya gaya juang, betul, jatuh bangkit harusnya lebih maju, bukan jatuh bangkit terus nah, itu yang salah. Kita harus memajukan pemikiran, yaitu apa? Berpikirkan. Nah, yang ada saat ini yang berhubungan dengan kalian adalah sarana kita di sini itu dalam menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidupnya apa sih? Ada yang tahu tantangan hidup kalian apa? TKA. Tantangan hidupnya TKA. Aduh, kok kayaknya merasa besar sekali. Ada yang tahu apa itu? Sekarang sudah tahu belum? Ketika kalian TKA, yang nanti TKA, belum apa-apa sudah wajar duluan. Belum apa-apa sudah wajar. Harusnya tidak. Harusnya seorang itu harus punya mental untuk bertumbuh. Mental bertumbuh itu kenapa harus ditumbuhkan? Bagaimana sih seorang mensikapi tantangan itu dengan positif? Contohnya apa? Tadi sudah sebetulnya bilang dari gagal menjadi berkembang menjadi lebih baik, itu namanya bertumbuh. Tapi kalau kalian tidak bertumbuh berarti daya juangnya rendah. Kenapa disebut daya juang rendah? Karena tidak berpikiran maju, masih berpatokan pada fixed mindset, bukan growth mindset. Growth mindset itu harus berkemajuan. Contohnya berkemajuan apa? Kalau satu contohnya, nanti akan tetap saya minta menuliskan growth mindsetnya masing-masing, tapi nanti di akhir pembelajaran. Growth mindset dan fixed mindset adalah ketika otak yang berpikiran pendek, aku tuh ketika aku gagal sudah ada. Tapi ketika orang yang tadi seperti contohnya ketika kita merefleksikan yang tadi kita menyatakan apa sih yang bikin kamu merasa ketika nilainya jelek introspeksi harus belajar lagi, itulah yang namanya growth mindset. Tapi ketika kamu tidak berpikiran maju, hanya berpatokan aku pasrah, aku sudah nggak dapat nanti ya kamu lebih baik mendapat dukungan atau mendapat ujian. Dukungan itu seperti apa? Dukungan itu seperti apa? Dukungan adalah sesuatu yang memberikan motivasi. Kalau ujian menghancurkan apa enggak? Menghancurkan. Contohnya ujian menghancurkan adalah ada yang tahu ujian yang menghancurkan? Ketika kamu dapat ranking 1 lah, ada orang tua kalian lah itu anak saya. Itu ada jiwa-jiwa aja. Berarti aku kayak anaknya bapakku respon. Tapi ketika orang ranking 1 dulu pernah tidak berani, dia jadi ranking, itu adalah menunjukkan bahwasanya kecerdasan itu pasti diasah, bukan hanya sekedar bawaan. Kira-kira kalau jadi bawaan bagaimana sih? Kamu pintar susah, itu bawaan apa latihan? Latihan. Yang bagaimana latihannya? Disiplin, konsisten. Komunitas dalam kekuatan kita. Komunitas yang seperti kalian kan banyak yang sudah ikut komunitas. Komunitas apa? Ekstra yang paling terdekat. Ada yang komunitasnya tidak ikut ekstra? Ada yang tidak ikut ekstra? Apa seperti paling ikut ekstra? Saya tidak. Tidak. Kenapa tidak ikut ekstra? Saya sibuk. Ya, Kemudian yang selanjutnya, sorry. ini pola pikir positif. Nah, tadi yang saya bilang growth mindset itu adalah pola pikir positif. Apakah sudah dilakukan growth mindsetnya? Apakah sudah berpikiran ke depan seperti apa? Resiliensi kalian dari jualnya ada.
ketika saya tidak berhasil saya akan lakukan hal itu sudah melakukan dong. Tapi ketika saya tidak bisa ya sudah saya menyerah itu namanya depresi. Dia akan seperti itu. Nah, dan kebiasaan mental, kebiasaan sehat itu mental yang kuat. Orang ketika menangis itu sebetulnya penguatan diri bukan sih? Penguatan diri bukan? Ya bukan? Menangis itu menyelesaikan permasalahan nggak? Kenapa? Akan dijalani entah suatu hari atau ketika kamu sudah berarti ketika kamu merasa gagal apa yang mau dia, ketika kamu merasa sudah benar apa yang harus diperbaiki, itu yang namanya berpemikiran ke depan, bukan berpemikiran ke belakang. Kita akan ditulis namanya. Saya tahu sejauh mana kalian mengenal kalian sendiri dan sejauh mana kalian punya resiliensi. Ada daya lentingnya seseorang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ada yang ketika jatuh semakin terjatuh, ada yang semakin ketika jatuh dia berusaha bangkit, berusaha untuk tetapnya lebih lagi. Daya lentingnya sama. Ketika berhadapan dengan stres juga sama. Di sini aja. Hei, udah di sini aja. Jangan tinggi. Nah, oke. Sudah tahu berarti bagaimana menghadapi tantangan. Ini boleh dicatat. Ya sudah boleh dicatat. Bisa bangkit untuk sini. Marah-marah dulu. Jangan tinggi-tinggi. Bisa jenazah. Ada mau jawaban. Ya. Nah itu. Kata-kata yang bagus. Jadi mau jawaban kalau wih. Untuk gibran nih, jadi mau jawaban yang untuk gibran nih. Oh, mulai. Oke, ibu ini ada baca dulu, Bu. Lima, Bu. Memang jangan dulu lebih kata saya enggak pas. Nggak bisa dipotong. Iya. Ini kan buat bukti. Jangan kesini nggak kelihatan. Ada yang belum? Sudah semua? Masa cuma segini? Hitung dulu, Bu. 1, 2, 3, 4. Kalau di atas jangan kelihatan bisa.
sudah menuliskan apa yang menjadi apa ini? Sudah berpikiran untuk positif membangun apa yang kalian inginkan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat buat kalian semua dan bisa menghadapi tantangan bahwasanya tantangan itu akan tetap ada dan jangan lupa untuk menyelesaikannya dengan hal yang positif. Terima kasih untuk hari ini. Aplaus buat kita semua. Insya Allah ketemu di lain waktu. Semoga tantangan yang ada di terdekat adalah TKA. Semua bisa mengerjakan TKA dengan sebaik-baiknya, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Amin. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.